Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan kuliah online atau daring dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita selalu antarkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasi yang beranggotakan Rosa Maudiasanti sebagai pemateri ketiga, saya sendiri Zuhri Aji Fityanto sebagai pemateri kedua, dan Devi Candanasari sebagai pemateri pertama. Dengan tema pemeriksaan persediaan. Oke, langsung saja saya persilahkan untuk pemateri pertama, yakni Devi Candanasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, PSAK nomor 14, halaman 14.1 sampai dengan 14.2 dan 14.9 sampai IAI 2002. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan suplis untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku, raw material. Yang kedua, barang dalam proses, work in process. Yang ketiga, barang jadi, finished good. Yang keempat, suku cadang, spare part. Yang kelima, bahan pembantu. Yang keenam, bahan dalam perjalanan, good in transit, merupakan barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan. Yang keenam, barang konsinyasi, consignment out, barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain. Consignment in, barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan tidak boleh dilaporkan atau dicatat sebagai persediaan perusahaan. Selanjutnya, menurut SAK etap IAI 2009 56-57, entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama MPKP atau rata-rata terimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang berbeda, penggunaan rumus biaya yang berbeda dapat dibenarkan. Metode masuk keluar pertama MTKP tidak diperkenankan oleh SAK etap. Oke, kepada Mbak Devi saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya materi akan saya sampaikan, yakni tujuan pemeriksaan persediaan. Ada sekitar 9 poin. Yang pertama, tujuan pemeriksaan persediaan yakni untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan atau valuation
sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS. Yang selanjutnya, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak, defektif, bergerak lambat, slow moving, atau ketinggalan mode obsolescence, sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Untuk yang ketujuh, tujuan pemeriksaan persediaan yakni untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Yang kedelapan, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Rosa. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah penjelasan atas tujuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas perolehan, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes atas persediaan dapat dipersempit. Kemudian yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dimiliki perusahaan pada tanggal neraca. Di Amerika pernah terjadi Robinson Case, yaitu terdapat perusahaan yang melaporkan saldo persediaannya sangat besar, yang sebenarnya jumlah tersebut banyak yang fiktif. Sejak kasus itulah, akuntan publik harus melakukan pengamatan terhadap persediaan perusahaan pertanggal neraca untuk meyakinkan keberadaan persediaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pada umumnya, persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan. Dalam hal ini bisa dipilih dengan menggunakan FIFO, LIFO, atau average. Kemudian yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ada dua sistem pencatatan persediaan yang digunakan, yaitu perpetual system dan periodical system. Dalam perpetual system, setiap ada pembelian, perkiraan persediaan akan didebit. Setiap ada penjualan, perkiraan persediaan akan dikredit. Digunakan physical system, perkiraan persediaan tidak pernah didebit waktu pembedaan tidak pernah dikredit waktu ada penjualan. Karena itu jika perusahaan ingin mengetahui berapa saldo persediaan pada akhir periode harus dilakukan stock of now. Yang kelima yaitu untuk mengetahui apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup. Barang-barang tersebut di atas tidak mungkin lagi dijual dengan harga normal. Supaya bisa terjual harus dijual dengan harga obral yang umumnya lebih rendah dari harga perolehannya. Kemudian yang keenam yaitu untuk mengetahui apakah persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Salah satu bentuk barang jaminan kredit yang diperoleh dari bank adalah persediaan. Jika ada persediaan yang dijadikan jaminan,
Hal ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Persediaan harus diasuransikan sehingga seandainya terjadi kebakaran, bisa diperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi dan perusahaan bisa terhindar dari kerugian karena kebakaran tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mampu mempengaruhi yang besar terhadap laporan keuangan. Yang kesembilan yaitu untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini harus diketahui sistem persediaan yang digunakan perusahaan, perpetual atau physical system, dan metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan. Adapun prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan ada dua, yaitu yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test, dan yang kedua yaitu prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Terima kasih kepada Mbak Rosa yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Dan itulah yang dapat kami sampaikan sebagai penyaji dengan materi persediaan pemeriksaan. Bila masih ada yang belum paham, silakan bertanya dan berdiskusi sesuai ketentuan yang ada di kontrak kuliah. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.